perilaku tertentu seorang anak. Yang kedua, dengan pengetahuan perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Yang keempat, studi perkembangan dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri. Melalui psikologi perkembangan, kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri, seperti pada masa bayi, anak, remaja, dan dewasa. Bagaimana hidup kita kelak ketika kita bertumbuh sepanjang tahun menjadi seorang yang dewasa. Mempelajari psikologi perkembangan akan memberikan banyak informasi tentang siapa kita, bagaimana kita dapat seperti ini, dan kemana masa depan akan membawa kita. Yang kelima, pengetahuan perkembangan peserta didik dapat membantu guru untuk mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya akan dimulai. Dengan pengetahuan tentang perkembangan normal ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi sampai berat, skala usia sampai berat, skala usia sampai mental, dan skala perkembangan sosial dan emosional. Yang keenam, dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Soal yang kedua, yaitu tentang bagaimana proses belajar peserta didik dari yang belum tahu menjadi tahu, serta dari yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Jadi, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang terjadi dalam diri individu banyak sekali sifat maupun jenisnya. Karena itu, tidak setiap perubahan dalam diri individu merupakan perubahan dalam arti belajar. Sama halnya dengan pengertian di atas yang bertitik pada satu hal, yaitu perubahan. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, dan watak. Perubahan tersebut merupakan suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa untuk mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan sebelumnya. Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia dan setiap orang mengalami belajar dalam hidupnya. Belajar merupakan akibat interaksi antara stimulus dan respon. Belajar pada prinsipnya adalah usaha sadar untuk merubah diri dari tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil, atau dengan kata lain dari belum kompeten menjadi kompeten. Belajar keterampilan tidak sekedar berlatih terampil saja, melainkan perlu pengembangan pemahaman dan terampil agar dapat kreatif dan produktif. Begitu halnya dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut agar terampil dan berpikir kritis dalam memahami dan mempelajari psikologi pendidikan. Untuk soal yang ketiga, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi dan jelaskan mengapa? Jadi, ada 7 faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu faktor kecerdasan, faktor belajar, faktor sikap, faktor kegiatan, faktor emosi dan sosial, faktor lingkungan, dan yang terakhir yaitu faktor guru. Jadi, faktor yang paling berpengaruh terhadap proses belajar adalah faktor lingkungan, karena faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan yang demikian adalah yang mampu menjadikan peserta didik fokus kepada pelajaran, terhindar dari hal-hal negatif yaitu merokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan secara singkat karakteristik perkembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali
kesedihan, meliputi sedih, muram, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Yang keempat yaitu ketakutan, meliputi cemas, gugup, khawatir, was-was, waspada, dan panik. Yang kelima yaitu kenikmatan, yang meliputi bahagia, gembira, puas, senang, terhibur, bangga, takjub, dan terpesona. Yang keenam yaitu cinta, yaitu meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan, rasa dekat hati, bakti, hormat, dan kasih sayang. Jadi, kondisi emosi remaja yang tidak dibekali dengan pemahaman dari guru ataupun orang tua akan berakibat fatal kepada anak, karena anak bisa melakukan apa saja yang dia mau dan tanpa larangan dari orang tua. Dan banyak remaja yang tidak cerdas secara emosional, mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Maka dari itu, sangat diharapkan peran dari guru ataupun orang tua. Yang kelima, soal yang kelima yaitu bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar pada peserta didik agar mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Jadi yang pertama, kita perlu menggunakan unit-unit, yaitu cara yang pertama dapat guru lakukan agar murid dapat lebih cepat memahami materi adalah dengan menggunakan midmap. Midmap dapat membuat kedua belah otak bekerja secara bersama dan akan membantu memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi. Kita harus menyesuaikan metode mengajar dengan teknologi yang semakin berkembang agar proses pemahaman materi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, terapkan metode interaktif. Jadi, selain fokus pada materi pelajaran yang diberikan, Bapak atau Ibu guru juga harus memikirkan perkembangan murid. Mungkin saja murid memiliki rasa ingin tahu yang besar akan sesuatu atau terhadap isu yang mungkin sedang dibahas pada mata pelajaran tertentu. Untuk itu, penting untuk memberikan kesempatan pada mereka bertanya seputar pelajaran yang akan dibahas. Yang keempat, yaitu menyiapkan materi dalam format lain, seperti berupa animasi, dan perlu menyiapkan poin-poin penting dari materi pelajaran, utama dalam bentuk yang lebih menarik seperti animasi. Mencoba juga cara lain untuk menampilkan pelajaran melalui slide PowerPoint. Sisipkan animasi lucu dan bergerak di dalam Sisipkanlah animasi lucu dan bergerak di dalam beberapa slide. Yang kelima, berkeliling untuk menjawab pertanyaan murid. Jangan hanya mengajar di depan kelas hingga bel berbunyi, apalagi saat mengajarkan topik yang cukup penting atau rumit. Bapak atau Ibu guru harus meluangkan waktunya untuk berkeliling menjawab pertanyaan murid saat mereka sedang belajar secara mandiri maupun berkelompok. Soal yang keenam yaitu seberapa penting motivasi dalam kegiatan belajar. Jadi motivasi itu sangat penting. Motivasi itu sangat penting artinya dalam kegiatan belajar. Sebab adanya motivasi dapat mendorong semangat belajar dan sebaliknya. Kurang adanya motivasi
sekian.